Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti perkuliahan Tuton sesi 4 ini. Salawat dan salam kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semua kita termasuk ikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman UT sekalian, tak terasa sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk negeri kita. Banyak aspek kehidupan yang terdampak, salah satunya adalah dunia pendidikan. Demi mencegah penyebaran dan penularan virus COVID-19, proses pembelajaran dilakukan melalui daring. Setelah setahun lebih berjalan, banyak hal yang telah dirasakan baik oleh para murid, guru, maupun orang tua murid, baik itu yang berdampak positif maupun negatif. Berikut beberapa dampak negatif pandemi COVID-19 bagi dunia pendidikan, yaitu yang pertama, ancaman putus sekolah. Anak berisiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Hal ini disebabkan oleh besarnya angka pemutusan hubungan kerja di berbagai lapangan kerja akibat menurunnya pendapatan perusahaan. Yang kedua, penurunan pencapaian belajar. Dinas Pendidikan menemukan adanya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya kualitas dan akses, jenjang pendidikan juga punya permasalahan-permasalahan yang spesifik. Yang ketiga, korban kekerasan rumah tangga. Tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi oleh guru, akibat masih banyaknya orang tua yang tidak sabar dalam membimbing anaknya dalam belajar. Di samping itu, banyak pula orang tua yang justru sama sekali tidak memahami materi yang diberikan kepada anaknya, sehingga anak belajar mandiri tanpa adanya proses bimbingan belajar dari orang tuanya. Yang keempat, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Di negara kita, angka kemiskinan masih cukup tinggi, sehingga masih banyak peserta didik yang kesulitan untuk memiliki gawai dan kuota internet yang memadai. Yang kelima, anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Kegiatan belajar tatap muka di kelas menghasilkan pencapaian akademik lebih baik ketimbang pembelajaran jarak jauh. Tentu saja, karena proses pembelajaran tatap muka tidak akan tergantikan dengan pembelajaran jarak jauh, karena banyak aspek yang tidak didapatkan jika dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh. Yang keenam, anak kurang bersosialisasi. Jelas, dengan pembelajaran jarak jauh, banyak siswa tidak mengenal teman-teman seangkatannya karena fokus dengan tugas dan jarang sekali bertatap muka. Nah, teman-teman, di samping dampak negatif, pandemi COVID-19 pun memberi dampak positif melalui pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, memicu percepatan transformasi pendidikan. Pandemi COVID-19 yang datang tidak undang-undang menyebabkan penutupan sekolah-sekolah dalam upaya menghentikan pergerakan pandemi. Sebagai gantinya, pemerintah telah lakukan sistem pendidikan jarak jauh. Nah, tentunya metode baru ini mengharuskan lembaga pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua agar cakap teknologi. Hal ini mempercepat transformasi teknologi pendidikan di negeri ini. Dampak yang kedua yaitu banyak munculnya aplikasi belajar online dan kursus online gratis. Ya, karena transformasi teknologi pendidikan akibat pandemi corona membuat berbagai platform meluncurkan berbagai aplikasi belajar online guna mendukung PJJ. Banyak muncul aplikasi belajar online membuat belajar dari rumah aja tetap dapat dilakukan dengan efektif. Salah satu aplikasi yang memiliki fitur keren yaitu ya segitu kita tahu ya, Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Nah, aplikasi ini menjadi salah satu solusi PJJ yang sangat recommended untuk digunakan. Dampak yang ketiga yaitu kolaborasi orang tua dan guru. Selama masa pandemi ini, peserta didik tentu akan menghabiskan waktu belajar di rumah, di mana ini menuntut adanya kolaborasi yang inovatif antara orang tua dan guru, sehingga peserta didik tetap bisa menjalani belajar online dengan efektif. Selain itu, kolaborasi inovatif dapat mengatasi berbagai keluhan selama menjalani belajar online. Ini akan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, baik di masa kini maupun masa mendatang. Dampak positif yang keempat yaitu penerapan ilmu di tengah keluarga. Ya, saat semua sekolah ditutup dan belajar dari rumah, menjadi kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan ilmu di tengah keluarga, baik hanya sekedar membuka diskusi kecil atau dengan mengajarkan ilmu yang diperoleh kepada keluarga. Ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu ilmu dengan cara aplikasi secara langsung.
Ilmu yang diaplikasikan secara langsung akan memberikan pengaruh tidak hanya pada yang mengaplikasikan, namun juga bagi yang menerima pengaplikasian. Dampak yang kelima yaitu membangun mental positif. Nah, Dr. Herbert Spencer dari Universitas Harvard mengatakan bahwa lebih dari 90% penyakit tubuh disebabkan oleh jiwa. Ini disebut dengan psychosomatic disease. Artinya, jiwa psycho berpikir dan mempengaruhi tubuh somo. Artinya kita memiliki tantangan untuk tidak memberikan ruang bagi mental negatif untuk berkembang. Sebaliknya, kita harus membangun mental positif agar pandemi corona tak dapat memberikan ancaman sedikitpun. Selanjutnya, dampak yang keenam yaitu anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Dengan belajar dari rumah, banyak peran orang tua dan anak dapat tersalurkan. Karena dewasa ini porsi waktu belajar di sekolah cukup lama. Bahkan sebagian sekolah menerapkan sistem pembelajaran full day. Yang ketujuh, metode belajar yang variatif. Ketimbang anak hanya berada di dalam kelas, kini mereka lebih fleksibel belajar dari rumah dan mengembangkan cara pembelajaran yang variatif berdasarkan keinginan, situasi, dan kondisi masing-masing keluarga. Yang kedelapan, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Nah, dengan terputusnya rantai pembelajaran secara tatap muka, anak dipacu untuk selalu aktif dalam mencari informasi dan segala perubahan yang terjadi baik itu di sekolah maupun lingkungan sekitar. Yang kesembilan, mau atau tidak, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Ya, karena belajar dari rumah memerlukan aspek teknologi dalam pelaksanaannya, sehingga anak dan orang tua diharuskan mempelajari dan memahami penggunaan teknologi penunjang pembelajaran jarak jauh. Nah, dampak yang terakhir yaitu dampak positif yang terakhir, sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tak ada yang merisak. Ya, sudah menjadi lazim ya, bullying sering terjadi di lingkungan sekolah karena beragam karakter anak didik, hasil didikan orang tua, dan lingkungan yang berbeda-beda. Nah, dengan mengetahui dampak positif dan negatif dari pandemi COVID-19, diharapkan kita sebagai orang tua, anak didik maupun guru bisa lebih bijak dan arif dalam menyikapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Guru dapat lebih berperan aktif mengembangkan sistem pembelajaran yang inovatif dan kreatif, sehingga proses pembelajaran jarak jauh dapat diberikan semaksimal mungkin. Di sisi lain, orang tua memahami kesulitan belajar anak dan mau belajar lagi bagaimana membimbing anak dalam belajar. Jika orang tua tidak memahami materi, dapat mencarikan orang yang dapat membimbing anak. Terakhir, anak didik dituntut peka terhadap perubahan zaman dan meningkatkan kemampuan dalam hal penggunaan teknologi sebagai penunjang proses pembelajaran jarak jauh. Oke, cukup sekian pemaparan saya mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pembelajaran dari apa yang sedang terjadi dan mengevaluasi sebagai segala dampak negatif agar kita dapat menghindarinya atau memperkecil dampaknya seminimal mungkin. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.